Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama Kakak Pangkirestu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Nah, di video kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Disimak videonya sampai dengan selesai ya, agar kalian paham dan mengerti materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Kedua yaitu bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah suatu proses terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Mari kita bahas satu-satu ya sahabat. Pertama, kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Sebagai contoh, kerjasama di masyarakat sekitar adalah penduduk sedang melakukan gotong royong membersihkan jalan. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah sebagai suatu proses menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Sebagai contohnya, akomodasi adalah pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersangkutan melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi, kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Itu adalah akomodasi. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Sebagai contoh adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih, namun dialek yang mereka biasa pakai
untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur atau terkontaminasi dengan bahasa Indonesia. Dalam hal makanan, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Nah, itulah sahabat bahasan kita mengenai bentuk interaksi sosial yang asosiatif, artinya mengarah kepada satu tujuan atau satu pandangan atau mengarah kepada hal yang positif, yaitu mulai dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Terima kasih sahabat sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar IPS. Akhir kata, saya Kakak Pangki Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.